Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar semua, bersama saya Ayu Lestari kembali lagi di podcast Nusanda. Nah, edisi pada kali ini kita kedatangan perempuan-perempuan yang hebat dan keren sekali, yakni ada Rekanita Afifah dan Rekanita Safitri. Nah, Rekanita Safitri ini sebagai Ketua IPVNU PC Kabupaten Kendal dan Rekanita Afifah ini sebagai Wakil Ketua PC IPVNU Kabupaten Kendal. Halo, selamat pagi Rekanita. Terima kasih sudah hadir menyediakan waktunya di podcast Nusanda kali ini. Ya, selamat pagi Rekanita. Ini namanya Rekanita Ayu, ya. Oke, terima kasih ya. Gimana nih kesibukannya hari ini? Sibuk banget nih pastinya untuk mempersiapkan Konvercak IPPNU nanti. Luar biasa sih Mbak, karena kebetulan hari ini nanti sore adalah puncak pelaksanaan Konvercak IPPNU. Kita disibukkan persiapannya dari 3 hari ini ya Mbak ya. Tadi malam aja kita masih di SMK untuk mempersiapkan kegiatannya, untuk mensukseskan benar-benar kegiatan nanti sore agar berjalan dengan lancar. Kebetulan Rekanita Afifah ini juga ada panitianya, jadi beliau juga totalitas sekali dalam mempersiapkan acara. Keren sekali ya, Masya Allah, perempuan-perempuan hebat nih di IPPNU Kabupaten Kendal. Lalu kita akan ngobrol santai. Tadi kan saya, Rekanita Ayu ini ngomong tentang Konvercak. Lalu apa sih Konvercak? Terus di IPPNU. Nah, bagi teman-teman di Kabupaten Kendal dan sekitarnya yang belum tahu apa sih itu IPNU dan IPPNU, bisa sharing-sharing dong, Mbak? Jadi IPPNU itu merupakan salah satu organisasi dari bagian otornya NU yang termuda. Jadi istilahnya kader NU termuda itu ya IPPNU. Nah, kalau lingkupnya sendiri, IPPNU itu kita fokus ke bidang sosial, pendidikan, agama. Dan fokus garapannya adalah di pengkaderan. Kita mengader teman-teman yang usianya 13 sampai 27 tahun agar bisa mempunyai jiwa kepemimpinan sosial dan kecerdasan intelektual yang nantinya harapannya bisa menjadi kader unggul yang nantinya bisa kita persiapkan untuk masa depan bangsa dan negara yang bisa. Jadi Masya Allah. Jadi udah nggak zaman tuh kita tahu IPP itu cuma tentang pengajian ya Mbak. Tadi kegiatannya sudah banyak sekali berinovasi, baik kegiatan sosial, keagamaan maupun kependidikan. Contohnya kita sering sekali melakukan bedah buku, gitu. Kemudian kita juga setiap ada problem di masyarakat, banjir gitu, kita juga ikut untuk kontribusi ke masyarakat begitu. Dan juga secara struktural juga di IPPNU itu tidak hanya sekedar kita fokus gerakan organisasi, namun kita juga secara struktural ada ini bidang yang menggarap olahraga dan seni, bidang yang menggarap media dan komunikasi, bahkan juga sekarang ada bidang yang menggarap BSRC itu kayak semacam penelitian dan pengembangan. Ada lembaga penelitian dan pengembangannya. Wah, ternyata ini detail dan lengkap sekali. Nah, bagi teman-teman IPNU maupun IPPNU, yuk segera bergabung karena IPNU dan IPPNU itu benar-benar kegiatannya yang positif dan berkembang untuk kita generasi muda di masa yang akan datang. Nah, ini ngomong-ngomong, ada nggak sih salah satu alumni IPPNU ataupun IPNU yang ada di SMK NU 01 Kendal? Wah, banyak itu Mbak. Yang saya tahu salah satunya ada Rekanita Natasha. Itu setelah alumni SMK NU 1 Kendal yang sekarang menjadi ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngapel. Kemudian ada ini Mbak. Kalau berbicara alumni SMK NU 01 Kendal yang ikut IPPNU itu tidak bisa kita sebutkan jumlahnya. Sangat banyak sekali. Berarti emang berintegritas banget itu Sanda ya. Dan selain hanya sekedar ikut IPPNU, tapi mereka juga ada beberapa yang menjadi nahkoda dari IPPNU sendiri itu. Salah satunya tadi sudah disebutkan sama Rekanita Fitri, Rekanita Natasha Heba Pesona. Itu sebagai ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngapel. Jadi istilahnya kalau PAC itu lingkupnya udah kecamatan, bukan lagi desa. Itu kecamatan ya. Kalau PC kan kabupaten lah, kalau PAC itu kecamatan. Kemudian seingat saya itu juga ada
Rekan Muhammad Duyan Isan. Itu juga alumni dari SMK NU 01 Kendal. Dia juga luar biasa, dia Polri, dia Mungsyid, dia bakatnya luar biasa sih seharusnya, karena saya memang kenal beliau. Dan Rekanita Julian juga alhamdulillah baru saja dilantik sah menjadi ketua PAC Ibnu Spiring hari Minggu kemarin. Wah, Hari ini Minggu luar kemarin biasa tanggal. sekali ya. Gak Ibnu maupun IPPN-nya. Ada lagi saya Oke. Rekanita Muhammad Khairul Nizam. Wah, Itu ketua PAC Ibnu Gemung. Masya Allah. Dia juga kemarin itu kan dari PC Ibnu Kendal kan ada konten nih dari ini IG-nya portal pelajar. Nah itu dia sebagai kontributornya. Wow. Jadi tidak hanya sebagai ketua PAC tapi di hikmah bidang lain pun dia juga punya potensi untuk bisa disumbangkan untuk ini. Wah, ternyata luar biasa sekali menjelaskan tentang Ibnu dan IPPN nih sebagai alumnus dari SMK Nusanda. Lalu sebagai pengalamannya ini di fasilitas Nusanda itu apa aja sih yang benar-benar bisa menunjang pelajarnya ini menjadi sosok yang hebat, keren, dan berintegritas? Iya. Tentunya sekolah yang menghasilkan alumni-alumni yang bagus itu juga pastinya sekolahnya sarana dan prasarananya mendukung sekali untuk perkembangan siswa-siswanya. Contohnya di Nusanda ini keren banget loh, tidak banyak sekolahan yang punya ruangan podcast. Sebenarnya ini Kita apresiasi ya. Ini ruangannya udah ber-AC, bagus, itu juga profesional. Ya, benar sekali. Kameranya juga udah profesional. Kemudian juga ada kelas bahasanya di sini. Bahasanya banyak sekali, ada Inggris, Korea, kemudian Jepang, kemudian juga unit-unit produksi setiap jurusannya juga disediakan. Kemudian ada lagi Ini kelas kuliner. oh kelas kuliner. Bahkan Nusanda pun kita tahu kalau Nusanda itu punya kafe ya yang di itu di alamat Jalan Tembus ya kalau nggak salah. Namanya Nusanda Kitchen. Itu kan juga hasil dari SMK NU 01 ini. Oke. Nih teman-teman rekan dan rekanita semuanya bisa mampir ke Nusanda Kitchen. Nah, di sini juga makanannya enak-enak sekali ya. Terus fasilitasnya benar-benar top banget deh. Nah, ngomong-ngomong juga baru kali ini nih di bulan ini ada salah satu IPPN-ku ya dari pelajar Nusanda ini mendapatkan suatu juara pidato 4 bahasa loh di Fosema. Itu luar biasa sekali karena sangat menunjang. Bisa diceritakan itu pengalamannya bagaimana ya? Jadi terus terang saja saya itu meskipun bukan alumni dari Nusanda tapi saya juga salah satu alumni dari Sekolah Ma'arif di Kabupaten Kendal yang mana juga saya juga tahu kalau LP Ma'arif PCNU Kendal itu ada event namanya Posema. Makanya sampai sekarang pun saya juga masih memantau dari kegiatan Posema tersebut. Dan untuk Posema tahun ini kan diselenggarakan di Kecamatan Kendal. Salah satunya juga di area Nusanda ini. Dan saya tahu salah satu siswa dari SMK NU 01 Kendal dan juga kader IPPNU itu dia mendapatkan juara 1 pidato 4 bahasa. Wow. Indonesia, Jawa, Inggris, dan bahasa Arab ya. Keren. Itu saya juga bingung, maksudnya 4 bahasa bisa dibuat jadi satu di mana? Dan ternyata itu namanya Rekanita Nurul Syifaul Karimah. Dan setelah saya tahu juga, ternyata juga pelatihnya itu kader IPPN juga loh. Dan teman saya, tapi nggak usah sebut ya. Tapi juga nggak tahu hanya siapa. Pokoknya saya kenal baik dengan ini yang latih memang luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi yang jadi tutornya maupun fasilitasnya itu betul sudah berkualitas sekali. Jadi untuk menunjang pelajarnya pun sangat luar biasa sih. Saya aja sampai merinding nih 4 bahasa loh. Keren sekali ya. Nah, tadi kan kita akan ngomongin Porsema. Lalu tadi yang kita udah bahas itu adanya namanya Convercap. Nah, untuk acara Convercap itu kegiatan di IPPNU itu bagaimana sih untuk sore nanti? Ya, jadi Convercap itu adalah forum tertinggi di tingkat pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Kendal. Di mana sebenarnya tujuan utamanya itu adalah menentukan estafet kepemimpinan selanjutnya. Ketua baru nih siapa yang muncul di situ. Tapi juga Convercap ini harapannya itu menjadi momentum
kan nanti dihadiri oleh 20 perwakilan kecamatan se-Kabupaten Kendal. Sekaligus juga nantinya desa-desa dan komisariat baik sekolah maupun pesantren. Nanti akan dihadiri ratusan kader IPPNU se-Kabupaten Kendal. Harapannya di forum itu bisa merekatkan silaturahmi dan juga menguatkan semangatnya dalam berkhidmah di IPPNU. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Lalu untuk agendanya ini apa aja sih di Converge? Agenda di Converge ini kan tadi sudah disampaikan rekan Nita Savitri, salah satunya memang goals-nya itu untuk pemilihan ketua untuk periode selanjutnya. Nah, Converge juga yang perlu kita garis bawahi ini juga merupakan evaluasi dari kepengurusan. Kalau kepengurusannya saya sama rekan Nita Savitri dan teman-teman itu kan tahunnya periode 2023-2025 ya? Iya, betul. 2023-2025. Nah, hasil kepengurusan satu periode ini harus kita evaluasi. Kemudian setelah itu kita canangkan program-program untuk bekal untuk periode ke depan, untuk periode selanjutnya. Jadi kita pilih ketua, kita juga sudah bekali dengan program-programnya. Nah, untuk agendanya itu nanti kita mulai insya Allah jam 14.00. Kita mulai untuk sidang tata tertib dulu karena ini konferensi forum tertinggi untuk pimpinan cabang. Makanya kita harus tetapkan tata tertibnya. Kita mulai dari sidang tata tertib, kemudian setelah itu kita lanjut untuk sidang komisi. Dan sidang komisi ini kita untuk merumuskan program-program dari periode program-program untuk periode selanjutnya. Kemudian setelah itu, nah ini yang agak unik. Kita berbeda dari konferensi sebelumnya. Untuk opening ceremony konferensi kali ini kita adakan malam hari. Wah. Dan kita agak lokil. Biasanya kan opening ceremony dulu, terus kita lanjut ke agenda selanjutnya. Ini kita sengaja taruh malam hari, biar kita rasa teman-teman kita sudah menjalin emosional dengan yang lain dulu, baru kita di situ opening ceremony. Dan opening ceremony itu konsepnya juga kita selingi dengan hiburan. Kita ngundang Vito and Friends itu dari Kecamatan Penggandon. Keren ya, ini band lokal tapi bagus ya. Terus nanti juga insya Allah Bupati Kendal hadir. Masya Allah, ini selalu luar biasa sekali. Semoga nanti sore acara Converge dari IPPN ini lancar ya. Amin. Ini tadi sudah mendengarkan suatu cerita dari rekanita Afifa dan rekanita Fitri. Bagaimana sih perasaan menjadi ketua PC IPPNU dan wakil ketua PC IPPNU di Kabupaten Kendal? Bisa sharing-sharing nih sama teman-teman biar agar teman-teman IPPNU maupun teman-teman perempuan lainnya itu bisa berkhidmat di IPPNU, lalu bisa belajar dari kedua rekanita. Sejujurnya menjadi ketua PC IPPN Kabupaten Kendal ini awalnya terasa berat karena sudah membayangkan harus mengolektif kadernya sebanyak ini. Kendal itu kadernya aktif semua loh, ada ribuan kader IPNU IPPN itu loh, dan kita mengaudisikan semuanya itu tentunya tidak mudah. Akan tetapi karena semangat dan niat dibantu dengan rekanita Afifah maupun pengurus lain, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan senang. Ini pun di akhir periode rasanya tuh sedih banget, kayak habis ini sudah tidak bisa lagi karena setelah jadi ketua ya sudah tidak boleh menjadi ketua lagi, harus selesai gitu. Nah, dari kecil sudah terbiasa setiap minggu ber-IPPNU tidak pernah melewatkan hari Minggu tanpa ber-IPPNU. Jadi IPPNU sudah menjadi bagian dari hidup dan perjuangan kita. Aduh, merinding. Beneran merinding. Ini gak karena ingin ya. Emang surprise saja kalau kegiatan sehari-hari kita bekerja gitu ya. Kita bekerja. Usia juga sudah 20 tahun ke atas. Kita sudah bekerja, tapi itu di hari Minggu karena yang namanya udah cinta ya. Udah cinta kan berarti ada rasa memiliki. Gak peduli capek, gak peduli pusing, ya udah kita saatnya untuk waktunya IPPN kan kita sempatkan. Bahkan untuk bayaran konferensi ini juga sebenarnya
ya juga sangat berbentur dengan jadwal pribadi. Namun ini sudah menjadi tanggung jawab, periode ini harus diselesaikan, ya sudah kita selesaikan. Masya Allah, ini dari rekan kita kedua ini sangat menginspirasi sekali ya. Terlihat banget bahwa antara kebersamaannya terus saling melengkapi itu benar-benar ada banget. Nah, untuk pesan dan kesannya untuk perempuan-perempuan di luar sana yang misalkan belum nih tertarik di IPPNU maupun yang sudah berkecimpung di IPPNU, bisa dong sharing-sharing ke teman-teman. Kalau dari saya sih, kita untuk bisa berkecimpung di organisasi itu jangan menunggu peluang gitu. Karena istilahnya tidak ada orang sibuk, tapi orang yang tidak mau menyempatkan. Kan kita harus pintar-pintar memanage waktu. Kita juga jangan nunggu pintar dulu. Nah, dari kita belajar, kita berhikmah itu nanti kita akan pintar sendiri. Istilahnya, istilahnya tidak mudah untuk berlayar di lautan yang belum terpetakan. Butuh perjuangan keras untuk berlayar di lautan yang belum terpetakan. Seperti ini. Mencari ilmu sambil belajar. Seperti jargonnya belajar, berjuang, dan bertakwa. Kalau dari rekan kita Safitri, Kalau dari saya, untuk teman-teman tetap semangat. Sekalipun ada masalah, jangan lupa untuk selalu bercerita. Karena kita tidak sendiri di organisasi. apalagi terutama kita cewek pasti. Saya juga tahu sendiri. Nah ini udah di penghujung nih, udah berapa menit ya kita ngobrol saking asiknya dan saya juga terinspirasi sekali lagi. Kita mau nambah 1 jam lagi. Enggak, ini pesan kesannya harapan untuk Convercap untuk nanti sore ke depannya untuk IPNU maupun IPPNU, terutama tentang IPPNU terlebih dahulu. Ke depannya bagaimana sih harapannya? Untuk Convercap, harapan dari kami tentunya karena sudah dipersiapkan sebaik mungkin, semoga peserta bisa mengikuti dengan baik. Kemarin kita sudah berkomitmen sebelum Convercap, kita putuskan di Rapipcap, kita mengikuti Convercap dengan damai dan riang gembira. Jangan ada yang drama atau saling menyakiti satu sama lain. Pokoknya kita happy-happy di situ. Ini Masya Allah sangat luar biasa sekali saya mendengarkan perempuan-perempuan hebat ini. Nah, bisa di-sharing atau ceritakan waktu acara kemarin di PCI PPNU juga mendatangkan suatu sosok perempuan yang lahirnya itu dari IPPNU, dari bawah, dari ranting, lalu ke PAC sampai ke PC dan internasional. Ini sosok kita pasti udah tahu semua ya rekan kita, yakni Mbak Nurul. Itu salah satu sosok yang menginspirasi semua. Semoga kita juga sebagai perempuan-perempuan di generasi IPPN ini juga bisa menjadi salah satunya. Terutama ini bareng Anita, Safitri, dan Anita. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sudah meluangkan waktu di podcast Nusanda. Pesan dan kesan terakhir 1 kata lagi untuk IPPN. 1 kata. 2 kata. 2 kata IPPNU terus tunggu. Masya Allah. Kalau dari Mbak Safitri, Saya juga 2 kata. IPPNU luar biasa. Masya Allah. Berarti kalau digabung 4 kata. Terus tunggu. Luar biasa. Dan sangat menginspirasi. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya Ayu Lestari, pamit undur diri, tetap di podcast Nusanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.